Berbicara tentang DITI yang ada di Jawa Tengah, tidak bisa dilepaskan dengan salah satu nama, yaitu Amir Fattah. Amir Fattah ini merupakan pemimpin DITI pada awal pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah berkisar di ex-Karesidenan Pekalongan dan ex-Karesidenan Banyumas bagian utara yang berbatasan dengan ex-Karesidenan Pekalongan. Pemberontakan ini diawali dari perjanjian Renville yang banyak menimbulkan pro dan kontra saat itu. Sesuai dengan perjanjian Renville, kekuatan Indonesia baik sipil maupun militer harus meninggalkan wilayah pendudukan Belanda. Salah satunya kekuatan dari Kompi Hizbullah yang dibawa oleh Amir Fattah. Kompi ini awalnya berada di daerah Wonosobo dan Banjarnegara. Namun menjelang akhir tahun 47 mereka meninggalkan daerah tersebut untuk menyusup kembali ke daerah ex-Karesidenan Pekalongan yang saat itu menjadi daerah pendudukan Belanda. Amir Fattah dengan 3 kompi Hizbullahnya kemudian membentuk kantong-kantong perlawanan yang ternyata pada perjalanan waktunya memproklamirkan diri menjadi sebuah negara Islam Indonesia atau NII. Pada agresi militer Belanda II, kekuatan militer Indonesia dan sipil Indonesia kemudian melakukan wingate kembali ke daerah masing-masing yang ternyata menghadapi 2 front atau 2 perlawanan. Yang satu perlawanan menghadapi Belanda dan yang kedua menghadapi DITI. Penumpasan DITI di Jawa Tengah memakan waktu yang cukup lama. Setelah kesepakatan konferensi meja bundar ditandatangani dan Belanda pergi dari wilayah Indonesia, PR tersebut masih berlanjut berupa perlawanan DITI ke Indonesia. Dalam hal ini pemberontakan DITI. Pemberontakan ini kemudian oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani saat itu ditanggapi dengan gerakan Banteng Negara, salah satu operasi militer dan operasi sipil untuk memulihkan keadaan dan kepercayaan rakyat Indonesia yang ada di daerah pemberontakan, bahwa negara hadir dan memberikan ketertiban, damai dan keamanan bagi masyarakat. Gerakan Banteng Negara ini yang dipelopori atau dikomandoi oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani saat itu dapat mempersempit gerak dari pasukan DITI yang ada, bahkan mampu menyadarkan warga masyarakat yang terpengaruh oleh gerakan DITI. Lambat laun gerakan DITI ini kemudian terdesak hingga ke daerah-daerah pegunungan dan hutan-hutan. Untuk di Purbalingga sendiri, gerakan ini banyak berpusat di daerah-daerah pegunungan secara bergerilya. Mereka menyerang daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan logistik dan mendapatkan amunisi sebagai bekal perjuangan mereka. Awe Sumarmo sebagai salah seorang asisten perdana saat itu mempertahankan daerah Indonesia, daerah Purbalingga dari gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh DITI akibat terdesak serangan atau operasi militer yang diterapkan melalui gerakan Banteng Negara. Beliau, Bapak Awe Sumarmo, gugur dalam mempertahankan eksistensi NKRI dari rongrongan pemberontakan DITI
yang merembet ke wilayah Purbalingga bagian utara, di mana wilayah ini berbatasan dengan eks-Karesidenan Pekalongan. Demikian ulasan tentang AW Sumarmo, Asisten Wedana Sumarmo.